live nih sama Kumparan Moms. Kita tunggu sampai join dulu Mbak Ines dari Kumparan Moms. Hai, Halo, Mbak Imes. ya, selamat sore. Aduh, Selamat Hari Kartini, Mbak Imes. ini juga selamat menghidupkan semangatnya Kartini untuk Kartini masa kini kita para ibu maupun anak-anak kita ya Sam. Iya, benar banget. Dan semua perempuan Indonesia tentunya ya. Banget. Ini spesial banget. Pertama kalinya nih kita di-invite duluan sama Samantha. Semoga menjadi pertanda bahwa Samantha juga udah semangat banget kayaknya ya. Semangat banget buat ngebahas topik yang Banget kan? menarik banget. Iya, karena tadi aku udah diinfo bahwa ini Samantha justru udah live duluan. Senangnya. Aku kalau gitu menyapa untuk moms and dad semua dulu ya, ya. Iya, silahkan Mbak Imes. Aku sambil ketik-ketik judulnya dan aku pin ya. Siap. Oke, halo, selamat sore semuanya. Senang sekali saya Prameswari Sugiri, Chief of Kumparan Mom, bisa hadir dan menyapa kembali ibu dan ayah semua di program live Instagram Kelas Cerdas Kumparan Mom. Hari ini memang ada yang berbeda karena kita udah dari awal nih udah ditemenin sama Samantha. Tapi sebelumnya mungkin ada juga yang belum pernah mengikuti kelas cerdas yang sebelum-sebelumnya, jadi nggak tahu seperti apa itu kelas cerdas. Nah, mungkin saya jawab dulu bahwa Kelas Cerdas adalah program bulanan Kumparan Mom yang membahas isu-isu seputar motherhood, parenting, pokoknya semua yang kerap menjadi tantangan kita sehari-hari. Tentunya yang namanya tantangan harus dicari solusinya kan. Nah, makanya di Kelas Cerdas ini Kumparan Mom selalu mengajak ngobrol public figure, expert atau influencer untuk bisa mendapatkan solusi dari tantangan yang dihadapi sehari-hari itu supaya kita bisa mendapatkan bisa membuat keputusan terbaik buat anak, buat keluarga, dan tentunya juga buat diri sendiri. Tapi sebelum kita mulai nih, kalau Samantha kan tadi di rumah ya Sam ya? Ini Iya, lagi di aku rumah lagi kan? di rumah. Nah, kalau tim Kumparan Mom di sini sedang di studionya Kumparan Mom, tapi jangan khawatir, kita sudah melakukan protokol kesehatan. Seluruh kru yang bertugas hari ini sudah menjalankan swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Aku juga adalah satu-satunya yang nggak pakai masker di studio nih Sam. Jadi Oke. semoga lancar. Oke. Nah, Sam gimana puasanya hari ini? Puasa Alhamdulillah masih lancar puasanya walaupun bangunnya udah agak-agak mepet gitu kan. biasanya udah mepet, terus ngurusin anak juga, yang juga bangunnya loadingnya lama gitu ya. Bener, ngurusin kerjaan juga. Jadi kayaknya kita harus semakin berlatih sabar. Iya, Sesuai topik kita hari ini ya, Mbak. betul banget. Nah, moms, dad, semua ibu, ayah, kita memang hari ini sama Samantha akan membahas tentang topiknya tentang kesabaran, bahwa kalau puasa, tadi seperti Samantha bilang kan kita nggak cuma nahan lapar, nggak cuma nahan haus, tapi juga harus menahan emosi. Tapi aku mau cerita nih Sam, tadi pagi abis loadingnya lama itu ya, maksudnya ngajakin anak sahur, terus baru juga selesai imsak, itu sudah ada yang menguji emosi gara-gara anakku tuh yang kecil ribut mencari mukena dan sejadah yang dia mau. Kadang-kadang kan kalau anak-anak kan ada begitu banyak mukena dan sejarah tapi dia maunya yang itu, lalu ributlah sama kakaknya, rebutan posisi sholat di musola, rebutan apa, aduh itu kayaknya berasa kayaknya matahari aja belum muncul, puasanya belum 1 jam mulai emosiku sudah teruji. Nah itu tuh kayaknya ini yang mau kita bahas, bahwa kadang-kadang tuh apa jadi orang tua kayak banyak banget yang menguji emosi termasuk dari anak, dan akhirnya jadi apa ya, gampang marah gitu ya. Nah, mungkin ini nih Iya, yang akan kita bahas. Kebetulan kan Samantha juga selain seorang influencer, tapi juga seorang psikolog anak dan keluarga, tentunya juga seorang ibu gitu. Mungkin kita bakal diskusiin ini nih, Sam. iya ini topik hangat ya sebenarnya Mbak Imes karena memang kita akan melalui ritual setiap hari kita tuh ya dengan inilah keisengan anak-anak, menguji emosi kita. Kita tuh bisa sabar atau enggak. Bahkan kalau ditegur pelan, kok dia nggak nurut ya? Kok aku harus naikin oktav dulu ya baru dia nurut gitu kan?
kenapa kadang-kadang ya gitu. Nah, kita emosi nyolotan yang dia gitu, nyolotan anaknya gitu. Tapi bener, bener. Jadi menguji kesabaran banget. Tapi aku mau kasih tahu gini, Mbak Imes. apa tuh? Sebenarnya kita tuh ada siklus marahnya. Siklus Siklus. marah yang, iya, benar. Jadi siklus marah tuh itu adalah gabungan dari penyebab-penyebab kalau kita secara pribadi kita punya konflik nggak di dalam diri kita. Oke. Sebagai seorang ibu nih, kita Hmm. punya konflik nggak? Ya kan, bisa aja kita lagi PMS, bisa Hmm. aja sebenarnya kita tuh pengen disayang-sayang sama suami tapi Ah, suaminya lagi nggak peka gitu kan. Ya, terus begitu bisa aja kita punya masalah dengan pekerjaan kita kalau kita betul. bekerja. Terus bisa juga kita punya masalah dengan relasi orang lain, keluarga atau teman-teman. Kayaknya di grup lagi diomongin atau lagi ada isu apa tertentu gitu kan, kita lagi Ada baper sendiri, komen sebenarnya nggak ada hubungannya sama anak IG. gitu. Iya, kemudian yang terakhir baru yang berkaitan sama anak. Nah, anak ini kan masih kecil gitu ya. Ibaratnya dia masih kebutuhannya tuh berkisar antara makan, belajar, main, itu aja diputar-putar, diputar lagi gitu kan. Beda sama Hmm. kita tuh tadi isunya udah ada 5 yang paling Iya. dominan nih. Nah, akibatnya ketika kita di kepala kita bercabang kanan, kiri dan lain sebagainya, kita ada satu masa kita overload atau overwhelm menghadapi segala stimulus yang ada gitu ya. Misalnya kayak tadi ya contoh habis sahur gitu kan. Ini udah buru-buru, ayo dong sholat, orang sholat subuh tuh kan waktunya cuma pendek kan. Ini Iya. masih pakai ribut ini lagi gitu. Jadinya kesempurnaan yang kita mau angkat di dalam ritual agama kita, apalagi dalam situasi kita lagi Wah, di bulan Ramadan ini, itu jadi kayak ya elah gitu, perkara gini aja diributin gitu kan, mau ngajarin anak harus ngajarin gimana lagi gitu ya, sehingga respons otomatisnya kita, autopilotnya kita adalah marah, karena iya. marah itu adalah cara yang paling mudah untuk bisa ngasih tahu anak, untuk ngarahin anak, untuk bikin anak udah cepetan deh, yuk kita sholat yuk, udah cepetan, kok kamu susah banget sih kasih tahu gitu, kayaknya kok dikasih tahu harus ribuan jutaan kali gitu Iya. ya. Nah, jadi akibatnya kita menggunakan si cara marah ini karena pengkondisian yang sangat cepat hasilnya kita dapatkan. Oke. Begitu si mama marah, anak-anak langsung tertib gitu. Itu ya ibaratnya kalau 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 kita belum naik satu oktav, dia belum nurut. Akhirnya pengkondisiannya kayak gitu ya, naik dulu satu oktav, baru dia diam gitu ya. Oke, aduh. Benar-benar. Tapi berarti kayaknya ini menjadi masalah banyak ibu ya, nggak, maksudnya banyak orang tua gitu, nggak cuma satu. Tapi tadi aku tertarik banget sama Tat sebut tentang siklus marah gitu. Padahal kita juga lagi capek, lagi apa. Itu kan ngebahas dari kitanya gitu ya, ngebahas dari kita sebagai orang tuanya. Nah, kalau misalnya dari anak, aku pengen taunya tuh kalau kita akhirnya marah, sebetulnya kan itu ada dampaknya pasti ya sama si anak gitu. Apakah dampaknya dia jadi disiplin atau justru ada dampak ke tumbuh kembangnya atau gimana? Tapi jangan dijawab dulu Sam, karena aku lagi mikirnya nih, aku lupa tadi begitu kita nyambung langsung heboh, langsung pengen ngobrol. Aku juga belum memberi kesempatan ingin mengingatkan kepada ayah ibu semua yang sedang menonton program Kelas Cerdas Kumparan Mam kali ini. Ini kalau ada yang ingin bertanya, silakan langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom chat live Instagram ini. Karena nantinya kami akan memilih 3 pertanyaan yang terpilih untuk dibacakan dan langsung dijawab oleh Samantha. Gitu ya Sam ya? Aku takutnya Iya, aku keasikan tanya jawab, nanti yang lain gak kebagian. udah ada beberapa sih yang nanya, aku udah lihat tuh di question Enggak box-nya. ya, Mungkin boleh ditambah lagi supaya kita bisa lebih lebih dalam lagi ya diskusinya melalui betul. Nah, sehari-hari. tapi berarti tadi kita balik lagi nih bahwa kalau misalnya aku tanya dulu deh tadi kan dampaknya apa gitu, dampaknya apa? Karena kalau misalnya dampak marah pasti ketemu kembang anak. Kalau dampaknya acara kelas cerdas ini, itu nanti dampaknya bisa dapat hadiah dari arisan kumparan mam. Tapi nanti aku jelasin setelah Samantha menjawab pertanyaanku yang tadi deh. Oke, disimak ya baik-baik. Jadi kalau kita bicara tentang dampak dampak kita marah ke anak gitu ya, aku sebutin dulu dampak untuk ibunya ya. Dampak secara biologis kita kan jadi ngerasa kayak mungkin abis marah jadi semakin lemas,
Padahal pada saat marahnya kayaknya semangat banget gitu. Karena memang marah itu menghasilkan energi yang sangat besar. Tapi Oke. efeknya setelah marah kita jadi lemes. Terus kita Capek. bisa jadi capek. Terus kita bisa jadi ngerasa bersalah, ngerasa jadi, aduh aku ngecewain anakku lagi, kan udah niat kemarin mah jangan marah-marah gitu, kok hari ini marah-marah lagi gitu. Terus akhirnya kita jadi terbelenggu lagi dengan pemikiran yang memberikan label ke anak. Ya emang dia nyusahin sih, dia suka susah dikasih tahu, dia anak nakal dan lain sebagainya. Akhirnya itu berputar lagi. Dan anak sendiri punya label yang sama juga. Dia habis dimarahin, dia juga capek. Kenapa sih aku dimarahin terus gitu kan? Iya. Capek istri mama marah-marah terus gitu. Kenapa sih gitu? Kok aku tuh kayaknya nggak pernah dilihat yang bagus-bagusnya gitu. Nah itu Hmm. jadi pemaknaan terhadap pemikiran anak. Aku tuh tidak dihargai di rumah ini. Hmm. Keberadaanku di sini nggak dianggap selain cuma untuk marah-marah. Kalau dia Hmm. udah punya pemaknaan yang seperti ini, akan terjadi yang namanya irrational belief, Mbak Ines. Nah, Hmm. irrational belief ini sangat bahaya karena kita jadi meyakini sesuatu yang salah. Hmm. Jadi kontekstualnya karena berpikirnya secara egosentris nih ya anak-anak kan Hmm. berpikirnya belum tahu tuh dia kenapa aku dimarahin, dia cuma ngerasa bahwa aku nggak suka dimarahin, aku tuh maunya dikasih perilaku yang selalu menyenangkan, ketawa-ketawa, lucu-lucu gitu kan. Nah ketika dimarahin dia belum tahu konteksnya bahwa oh iya ya kita tuh perlu jaga manner kita, perilaku kita gitu, orang tua kita tuh lagi shaping our behavior gitu, membentuk perilaku kita, membentuk karakter kita supaya baik, bisa represent keluarga kita, bisa jadi penerus bangsa yang baik dan lain sebagainya gitu. Tapi Hmm. anak-anak ini belum paham, Mbak. Karena dia belum paham, jadinya seringnya pokoknya aku nggak suka, aku nggak diterima di sini. Nah pemaknaan itu Dimarahin terus gitu. emosinya jadi rejected. Aku merasa nggak diterima, aku frustrasi ada di keluarga ini, I'm not happy, I'm sad, I'm upset, Hmm. dan lain sebagainya, perasaan-perasaan yang negatif itu akhirnya bisa lari kemana-mana, bisa dari motivasi belajar yang menurun, bisa Hmm. dari prestasinya nanti juga berantakan, jadi nggak fokus, bisa juga dari interaksi sosialnya, self confidence-nya jadi menurun, dan macam-macam area dari psikososialnya yang akan berdampak banyak ke anak. Oke, ini jadi kemana-mana ya. Aku, padahal aku baru satu pertanyaan, tapi kayak udah, aduh ternyata ini bener-bener serius ini, nggak bisa ini dibiarkan terus. Aku tuh mikirnya, eh, berarti sebetulnya tuh apa ya? Kita cuma kayak nggak tahan marah sebentar, tapi ternyata kemana-mana itu kan, ke pergaulan dia, ke tadi Samantha bilang ke sekolahnya dia, ke semangatnya dia, ke bagaimana dia merasa dihargai dan diterima. Oke, ini ini PR banget yang harus kita obrolin lebih lanjut. Tapi aku juga sebelum lanjutin obrolan kita, aku juga akan reminder lagi. Kalau tadi udah sebut-sebut masalah ada arisan, jadi memang kalau di setiap program kelas cerdasam, kita tuh selalu ada yang namanya arisan kumparan mam. Nah, arisan kumparan mam ini akan dikocok atau diumumkan pemenangnya di setiap akhir acara kelas cerdas, program kelas cerdas ini. Nah, gimana sih, seperti apa sih caranya, bagaimana? Ini gampang banget. Jadi semua ibu ayah yang sedang menyaksikan program kelas cerdas kumparan mam ini, tinggal tonton aja programnya, tonton live IG kelas cerdas sampai habis. Karena nanti sampai kalau sudah selesai, kita akan bagi-bagi hadiah dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaan itu nanti bisa pasti ngejawabnya, tahu kisi-kisinya kalau mengikuti kelas cerdas sampai selesai. Nah, memang kalau misalnya jawab pertanyaan terus jawabnya benar, hadiahnya apa sih? Nah, kita hari ini punya nih lumayan banget menurutku, aku juga pengen, tapi gak boleh, sebagai host gak boleh ikutan arisan. Ada satu unit Exciter Home Squad, ini buat olahraga di rumah, jadi nggak usah keluar-keluar. Lalu ada lagi nih, selain satu unit Exciter Home Squad, ada satu unit microwave, Sam. Ini kalau mau lebaran ya, penting banget ya, ART pulang dapat microwave baru. Dan ada satu unit coffee maker, jadi bisa ala-ala cafe di rumah, nggak usah pesan-pesan online, nggak usah beli-beli yang di gerai-gerai itu, bisa bikin sendiri di rumah. Lumayan banget.
Nah, pokoknya nanti tinggal jawab pertanyaan yang ada pertanyaannya di link kum.pr/arisan April. Nah, nanti di situ ada pertanyaannya, sementara kisi-kisi jawabannya itu apa kira-kira? Itu kalau misalnya yang nonton kelas cerdas ini sampai akhir, pasti tahu jawabannya. Nah, itu dia reminder dariku dan bocoran soal arisannya. Sekarang aku balik lagi ke yang tadi dijelasin sama Samantha. Tadi kan katanya kita udah tahu kalau sering marah ke anak atau gampang marah ke anak itu kan ternyata dampaknya besar dan banyak gitu ya kemana-mana ke arah, baik untuk orang tuanya yang sering marah-marah maupun ke anaknya, tumbuh kembang anak. Nah, berarti ini sekarang langsung pertanyaanku langsung ke Deng gitu yang harus dapat minta pencerahan gitu. Gimana jadinya caranya? Apa tipsnya untuk mengelola emosi supaya nggak gampang marah ke anak? Karena kan marah itu ya manusiawi banget ya. Jadi gimana dong caranya? Tipsnya apa nih Sam? Tipsnya tuh sebenarnya ada banyak banget, Mbak. Bisa sampai Isa dari terawih kita sambil ngomongin Ada tips ini. banyak banget, kayaknya nggak cukup waktunya kita kalau cuma ngebahas tipsnya, karena pasti formula buat Mbak Imes akan berbeda sama formula Oke. buat aku, buat Hmm. moms yang lain juga bisa berubah juga, beda lagi. Tapi aku mencoba untuk menyimpulkan, membuat Merang. sesederhana mungkin jadi 3 tips yang sangat bisa kita lakukan sehari-hari. Oke, Oke. pertama, biasakan diri kita itu melakukan journaling, Mbak. Bikin jurnal, menulis jurnal Bikin maksudnya. jurnal, menulis jurnal, Hmm. ya. Kita bikin diary gitu loh. Kita nulis cerita apa sih yang kita rasakan hari ini, caranya kayak gimana, apa aja yang kita hadapi, apa aja yang udah berjalan dengan baik, apa aja yang kita rasakan tuh kayaknya kita bisa nih melewati hari ini. Even kita marah gitu, kita marahnya sama siapa, kita sampaikan, kita tuliskan gitu. Oke. Kenapa kita butuh journaling? Karena itu adalah pelampiasan katarsis dalam istilah psikologinya untuk Hmm. melakukan emosi-emosi kita secara verbal. Ketika kita bisa mengungkapkan emosi-emosi kita secara verbal, maka kita bisa mengolah emosi itu menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan Nah, ditulis gitu. Tapi jadi maksudnya ditulis. dicurhatin ya atau misalnya dicurhatin di grup WhatsApp gitu. Hari ini lagi kesel Nggak banget kok. boleh, nggak boleh Mbak dicurhatin. Beda ya. Oke. Berarti ini ditulis Jadi ditulis di diary gitu. Oke. ditulis di diary gitu. Kenapa harus ditulis? Karena menulis adalah proses kita mengeluarkan isi otak kita. Oke. Rasanya beda waktu kita ketik-ketik, kita olahraga jari, dibandingkan kita menulis, itu beda efek gerakannya, Mbak. Itu ada Jadi proses ini di journaling itu ditulis tangan gitu. Lebih baik ditulis tangan daripada misalnya yes, aku punya file jurnal gitu di desktop gitu ya. Tetap lebih lebih baik beda ditulis tangan. tulis Hasilnya tangan. berbeda. Apalagi kalau kita sambil hias-hias. Jadi misalnya gini, kita rasanya marah, terus kita tulis huruf marahnya tuh marah, M-nya besar, A-nya kita urek-urek, kita hias-hias, kita kasih stabilo merah gitu kan. Itu lampiasan kita. Oh, jadi rasa marahnya tuh sebesar itu ya. Gitu. Kalau Oh, kita cuma ngetik marah, paling-paling bisa cuma di blok gitu kan, diperbesar gitu. Tapi kita bagaimana bisa mengekspresikannya marahnya segede apa ya gitu. Nah, lebih lebih baik memang dari tulisan tangan itu akan kelihatan sekali. Kemudian yang kedua nih Mbak Ines, yes. yang kedua kalau kita bisa ambil um, genggam es batu gitu ya di sekitar kita, atau paling nggak kita cuci tangan, atau kalau yang Okay. muslim bisa wudhu gitu, itu akan mengurangi. Kenapa? Karena sifatnya itu mendinginkan kita. Es batu tuh kita genggam di tangan, kita jadi cooling down lagi. Karena apa? Karena pada saat kita marah ada emotional arousal, kebangkitan emosi yang tadinya kita stabil, nggak kenapa-napa, tiba-tiba boom meledak. Oh, udah kayak lava kan, udah kayak gunung mau meletus gitu. Jadi kita dinginkan, kita cooling down gitu. Jadi kalau Berarti kalau bisa, kalau kalau nggak ada, kalau nggak ada es batu, air oke, pun nggak kalau apa-apa. nggak ada es batu, yang bisa kita lakukan adalah ibu jari kita taruh begini, lalu kita dekat. Nah, Oke. gitu.
Ini Kita kayak atur tekanannya, jangan terlalu longgar, jangan terlalu kenceng. Pokoknya oke. rasanya kayak gimana, sesederhana mungkin, tekanannya pas, lalu kita rasain sekitar 5 detik, 10 detik itu di belakang otak kita tuh kayak ada yang ngerasa, ada yang gerak gitu. Oh gitu, nanti teng gitu kali ya. Jadi cooling down gitu. Oke. Ini kayak paling gampang ya, karena maksudnya berarti marahnya misalnya aku bayangin ya, marahnya tuh di kamar anak gitu. Begitu buka pintu, ya ampun baru diberesin tadi pagi, udah jadi kapal pecah lagi siang ini. Kan nggak sempet untuk ke wastafel, untuk cuci tangan, nggak sempet ke bawah untuk ngambil es batu. Ya kalau jempol pasti selalu ada, insya Allah bisa ya. Oke, ini praktis banget Sam. Keren banget. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga, call a friend. Aduh, berarti ini baru baru ya, setelah ngejurnal baru telepon. Tapi ini maksudnya berarti ya entah itu teman, entah itu saudara, entah itu kakak, entah itu ibu gitu ya. Kalau friend Iya, tuh bercerita lah pada orang lain. ya, atau pasangan kita gitu kan. Jadi rasanya tuh kita kan saat marah kita ada rasa frustrasi dan kecewa juga ya. Kita gimana ya ini ngurusin ini gitu kan. Nah, waktu kita nelpon, kita tuh mendapatkan support secara emosional dari orang lain. Dan itu akan membuat kita jadi tenang lagi. Oh ya, marah ini cuma sementara kok. Oh Oke. ya, yang dia sampai ini orang lain, misalkan kita hubungin pasangan kita atau orang tua kita, itu mungkin ada candaan, mungkin ada ya udah tenang dulu ya gitu. Kita Oke. diinstruksikan untuk yuk tenang yuk gitu. Karena orang ini tidak berhadapan dengan anak secara langsung seperti kita kan. Jadi sifatnya bisa lebih netral. Oke, aku merangkum ini karena ini penting banget. Aku yakin nih janjian juga banyak yang ingin mencatat. Berarti tadi sebetulnya ada begitu banyak cara menurut Samantha untuk bisa apa ya, untuk mengelola emosi supaya nggak gampang marah, terutama pada anak. Nah, yang walaupun dari banyak cara itu, untuk di kali ini, di kelas cerdas kali ini, Samantha kasih 3 tips yang kira-kira apa ya bahasanya, paling mudah dilakukan, bisa dilakukan saat ini juga. Ya besok pagi lah kalau nggak mulainya gitu ya. Yang pertama menulis jurnal, dan kalau bisa itu menulis jurnal dengan tangan. Eh, tuangkan semua apa yang kita pikirkan dan rasakan di situ. Aku langsung mikir, iya ya, jangan kalau aku nulis jurnal, aku nulis bahwa saya tuh sebetulnya hari ini lagi kecewa, sedih karena jadwal meeting yang bertubrukan atau abis ditegur sama bos gitu ya. Jadi aku tulis aja gitu. Jangan-jangan akhirnya pas nulis baru sadar, oh ternyata bukan marah sama anak ya sebenarnya sumbernya. Jadi ditulis saja. Lalu yang kedua adalah tadi Samantha memberi cara, tips yang kedua, cara apa ya, mendinginkan diri instan gitu ya. Cara instan mendinginkan diri yang sedang marah dan membara itu, yaitu adalah bisa dengan menggenggam es, batu es, atau mencuci tangan, pokoknya kasih air gitu ya, yang adem, atau mungkin berwudu untuk yang muslim, atau menggenggam menggenggam ibu jari dan selama beberapa hitungan. Tadi Samantha bilang sekitar 10 hitungan ya Sam ya? Iya, kurang lebih sekitar itu kita udah mulai kerasa tuh. Udah gitu ya. Kayaknya lebih Pokoknya cooling down, lebih adem. turun gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah jangan ragu untuk bercerita, call a friend. Entah itu, berarti maksudnya call a friend tuh bercerita ke orang yang kita percaya gitu ya. Jangan sampai salah telepon. Kalau salah teleponnya itu ke gurunya anak, malah diingetin tugas-tugas yang belum dikumpulkan, semakin membara. Berarti ada 3 itu, menulis jurnal, mendinginkan diri secara instan tadi, ada beberapa caranya, dan call a friend. Berarti nonton drakor nggak termasuk ya? Atau Itu misalnya yang keberapa gitu kan. atau misalnya ini lagi marah terus nyari hiburan di TikTok, terus pas ngeliatnya yang ada malah makin marah gitu. Oke, itu tips dari Samantha, ini perlu banget dicatat. Nah, tapi aku jadi mikir lagi. Misalnya aku udah ngikutin tips itu, tapi kan tadi kan marah itu kan memang manusiawi gitu ya. Lalu kadang-kadang tuh mungkin orang tua ngerasa apa ya Sam, bahwa aku nih memang perlu marah gitu. Maksudku tuh ini aku nggak boleh kutahan gitu. Anak ini memang harus kutegur gitu, harus dimarahin gitu. Kayaknya kita berasanya tuh bahwa
oh enggak. Kalau yang ini perlu dimarahin, ini harus dimarahin. Kadang-kadang kita suka ngerasa seperti itu kan, dengan tujuan mendidik atau mendisiplinkan anak gitu ya. Entah itu misalnya ngelihat dia memukul adiknya atau apa gitu. Nah, sebetulnya ada nggak sih cara marah yang iya oke marah, tapi cara marah yang tepat pada anak? Atau misalnya batasan-batasan marah yang benar tuh gimana gitu Sam, kira-kira? Oke, jadi sebenarnya perlu nggak marah? Perlu. Sesekali kita perlu marah ke anak. Tapi ada Oke. hitungannya, Mbak. Jadi hitungannya tuh kayak tabungan emosi ya. Dari 5 emosi yang kita berikan ke anak, kasih sayang, pelukan. Kalau Hmm. misalnya kasih sayangnya dalam bentuk pelukan, pujian, nemenin anak, misalnya gitu kan. Terus Hmm. nanti kita ngasih semangat buat anak, kita kasih servis lah, anak dikasih makanan kesukaannya dia atau apa gitu kan. Nah, kita boleh ambil satu. Jadi, Oh, oke, kita udah kasih 5, kita marah 1 kali ke anak itu boleh. Nah, kalau ada kita udah keterusan marah, apa gitu ya? yes, gitu. Oke. Jadi kayak nabung di bank kan sebenarnya, gitu. Jadi kalau kita udah, ya kita udah keterusan marah nih sama anak, terus gimana? Iya, tunggu, hitung dulu. Hari itu udah ngasih si tabungan emosi ini, nabungnya udah banyak belum? Udah 5 belum untuk 1 kali Oke. marah? Itu. Hmm. Nah, kemudian bentuk marahnya seperti apa? Bentuk marahnya itu kalau bisa memang elegan. Tapi kalau belum bisa sampai di level elegan, ya nggak apa-apa, asal nggak abusive, tidak memukul anak, tidak ngata-ngatain anak secara verbal, tidak membandingkan, maksudnya dalam dalam ucapannya, kamu tuh nggak kayak kakak kamu tuh bener-bener gitu. Jangan kayak begitu gitu kan. Tapi kita marah fokus pada hal yang memang anak ini perlu kita arahkan. Tadi misalnya masalah mukena waktu sebelum sholat subuh gitu Mbak. Aduh adek, kamu tuh ya perkara mukena ini aja kok jadi ribut sih dek. Coba-coba sini sini Hmm. sini sini gitu. Dah kita lihat matanya anak, kita tegur gitu kan. Ayo ini udah Oke. waktunya kita untuk sholat. Kamu butuh waktu berapa lama lagi untuk cari mukena? Kalau nggak ketemu Hmm. dalam durasi waktu 5 menit, 10 menit kita harus sholat. Oke? Okay? Oke. Kamu boleh tetap marah, tapi kita juga mengejar waktu sholat nih. Itu kan kita lagi marah tapi tegas. Marahnya Iya. jelas. Nggak kemana-mana. Marahnya nggak ngomongin banding. Kamu nggak kayak kakak kamu yang udah siap. Nggak kayak gitu kan. Oke. Kontekstual. Itu yang jadi PR kita. Nah, latihannya supaya kita bisa marahnya kontekstual dengan menulis, Mas. Jadi kita melatih cara marah kita itu dengan tulisan, baru kita bisa Oh, reprogram diri kita. berarti ada Kalau ada kita keluarnya, penulis itu ya? iya, kalau nggak kita keluarnya autopilot terus, marahnya membandingkan si kakak sama si adik. Kita jadi nggak belajar bahwa, oh kita tuh marah harus kontekstual ya. Nah, Hmm. kalau kita udah bisa marahnya kontekstual, anak-anak itu akan terima, Mbak, walaupun kita marah. Walaupun Oke. nadanya naik 1 oktav, dia tuh ngerti gitu. Oh iya, emang aku mungkin yang ribet kali ya. Oke, aku ini deh Oke. lebih cepet deh kerjanya sesuai arahan si mama nih maunya apa deh gitu misalnya. Jadi jelas ya kalau sesuai konteksnya itu kenapa sih ibu marah ini gitu. Hmm. Oke, wah ini seru banget ngobrol sama Samantha. Makasih banyak untuk insight-nya. Ini dari tadi aku udah, karena udah memonopoli, itulah rezekinya jadi host, jadi bisa nanya-nanya duluan. Tapi oke, sekarang kita gantian ya untuk teman-teman moms, dad, semua ayah, ibu, teman kumparan yang sudah mengikuti acara ini. Udah banyak yang sibuk nanya-nanya, kita akan memilih 3 orang penanya. Ini tunggu sebentar, aku baca-baca dulu. Eh, tim kumparan Mom akan membantu saya untuk memilih pertanyaan. Sementara pertanyaan pilihannya ini sedang dipilih-pilih, aku akan lanjutkan informasi bahwa tadi sudah saya ingatkan, udah ada reminder bahwa kita akan ada arisan kumparan Mom. Nah, kali ini ibu dan ayah akan diminta untuk menjawab pertanyaan. Sekarang aku mau kasih tahu pertanyaannya. Nah, karena kalau yang pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan gampang, kalau yang dari tadi menyimak dan mengikuti pasti tahu. Pertanyaan untuk arisan kumparan Mom bulan April adalah sebutkan 3 tips
mengelola emosi atau tips agar tidak gampang marah pada anak menurut Samantha Elsener. Saya ulangi, pertanyaannya untuk Arisan Kumparan Mam bulan April adalah sebutkan 3 tips mengelola emosi agar ibu tidak gampang marah ke anak menurut Samantha Elsener. Nah, kalau udah nyimak nih tadi, pasti tahu kan jawabannya udah diulang-ulang. Nah, karena mekanisme untuk menjawabnya berbeda dari kelas cerdas sebelumnya, sekarang jawabannya bukan di kolom Instagram Live, tapi ibu dan ayah bisa langsung saja menjawab di link kum.pr atau kum.pr /arisan April. Saya ulangi, ketik jawabannya langsung ke link kum.pr /arisan April. Nah, sekarang kita langsung aja bacakan pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Samantha. Sudah ada 3 orang yang terpilih. Pertanyaan pertama dari Mamanta96, @mamanta96. Kalau sudah terlanjur marah ke anak, terus kita minta maaf, tapi kejadiannya terus berulang, apakah berpengaruh ke psikis anak? Nah, lalu treat seperti apa yang harus kita berikan pada mereka? Gitu. Nah, ini masalah terulang-terulang ini kejadiannya. Ini mau langsung dijawab dulu atau baca pertanyaan kedua atau ketiga? Kita langsung jawab aja ya Mbak Ime supaya nggak lupa. Lagi puasa nih sore-sore. Oke. Gimana nih kalau yang terulang udah minta maaf, tapi kejadian ini terus berulang? Gimana? Oke, pertama memang perlu ada improvement ya, perlu ada peningkatan dari diri kita sebagai seorang ibu bisa mengelola bagaimana emosi kita supaya nggak marah terus-menerus ke anak untuk hal-hal yang nggak penting. Tadi kalau hal-hal yang penting kita udah belajar ya Mbak, ada tabungan emosi, itu nggak apa-apa gitu kan. Kalau kita marahnya kontekstual, itu juga oke gitu. Tapi kalau kita marahnya uh, tidak kontekstual, kita membandingkan atau kita cari-cari atau anak dijadikan tempat pelampiasan emosi orang tua ketika sebenarnya masalahnya adalah sama rekan-rekan kerja gitu, tapi sampai rumah marah-marahnya sama anak karena si anak nggak bisa perform sempurna gitu kan. Nah itu yang kita nggak boleh gitu, dan kita kembalikan lagi ke diri kita bahwa minta maaf terus-menerus tuh nggak apa-apa. Tapi anak akan melihat bahwa maaf itu tidak ada artinya. Oke. Yang dibutuhkan anak adalah improvement. Bagaimana kita sebagai orang tua memang belajar mengendalikan emosi kita dengan tepat, dengan baik. Dan itu bukan pekerjaan 1 malam 1 bulan. Pekerjaannya setiap hari. Sampai kita ngerasa kita lebih baik, kita akan melatih itu lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi kalau kita bilang ke anak, nak mama lagi belajar untuk mengendalikan emosi mama supaya lebih baik lagi. Sabar ya, gitu. Mama belajar juga. Ini akan membuat harapan dalam diri anak dan anak akan melihat apakah ada progresnya atau enggak. Ya. Oke, berarti sebetulnya memang nggak bisa terus instan, tapi bahwa ini menarik banget bahwa memang sih minta maaf berkali-kali nggak apa-apa, tapi gimana anak melihat itu ya? Ini yang harus kita ingat juga. Nah, aku thank you banget untuk jawabannya, juga untuk pertanyaan dari @mamanta96. Aku lanjut ke pertanyaan kedua ya, Sam ya. Oke, Mbak Ines. Ini pertanyaan dari @rizka.martavia. Mbak, gimana cara mengontrol kata-kata saat sedang marah? Apalagi kalau lagi puasa susah ngatur emosi. Nah, ini aku kayak paham banget nih pertanyaan ini nih. Maksudnya berarti orang lagi marah gitu ya, kan kita tadi tahu bahwa ibaratnya ya kalau lagi marah ke anak boleh marah, tapi jangan sampai kata-katanya abusive gitu ya, jangan sampai kata-katanya menyakiti anak. Tapi pas lagi marah tuh ngontrol kata-katanya gimana nih? Ada tips tambahan nggak untuk mengontrol kata-kata saat sedang marah? Kayaknya berat banget ya mengontrol kata-kata orang lagi marah, disuruh mikir, jaga mulut gitu, gimana ya? Jadi memang karena ini bukan pekerjaan yang bisa kita latih pada saat satu kali kita marah, terus kita berharap kita bisa menghilangkan kata-kata itu gitu Mbak. Tapi ini adalah pekerjaan yang memang kita perlu latihan. Tadi latihannya kita udah nulis gitu ya. Apalagi latihannya, kita ingat deh coba. Pada saat anak kita marahin dengan kata-kata itu, kita langsung ingat. Kalau aku ada di posisi anak, suka nggak dapat kalimat itu?
Oke. Senang nggak? Gitu. Misalnya Samantha deh marah sama anaknya gitu. Terus gitu, kamu nih anak gitu. Kalau aku jadi anak digituin seneng nggak? Enggak. Berhenti langsung kan. Nah, pada saat kita udah berhenti gitu, kita bisa tetap bilang sama anak kita, Mama marah, Mm-mm. tapi Mama nggak lanjutin marahnya. Gitu. Dan kita bisa bisa memilih kalimat dengan kita berlatih kalimat yang sudah kita bikin skripnya. Oke. Kita tulis gitu, ini skrip marah kita latih di depan cermin tiap hari pada saat kita lagi waktu luang gitu ya, kita Oke. baca-baca terus, itu juga bisa jadi satu alternatif untuk kita melatih sebenarnya kalimat-kalimat yang perlu kita ucapkan tuh apa sih pada saat kita marah. Kita bisa bilang kok Mbak, Mama marah sama kamu karena kamu begini-begini, udah stop. Berarti Jadi yang bagian kita maki-maki gitu ya, itu di kepala kita aja, jangan sampai keluar. kita ini ya, tadi kan Samantha bilang kita catat aja gitu, karena buat latihan kita catat aja apa yang pengen kita kalimat yang pengen kita sampaikan. Berarti kita juga bisa mencatat kalimat yang tidak ingin kita sampaikan kali ya. Maksudnya, oke, jangan pakai kata lihat tuh kakak gitu. Oh, oke. Berarti kita perlahan-lahan mengurangi kata-kata yang ingin kita hapus gitu ya. Jadi supaya Nah, oke, tahap aku pertama aku kasih contoh nih ya, misalnya. Jadi kalau kita latihan menulis, jangan misalnya tulisan janganlah apa gitu ya. Kita coret nih, Mbak. Kita coret. Kita oke. kasih silang kan. Nanti Oke. kalau udah kita kasih silang, kita kasih tanda panah lagi. Nah, Oh, tanda panah ini kalimat apa yang mau kita pakai? oke. Misalnya, Mama marah gitu. Oke, kita tulis, udah, Mama marah. Udah sederhana. Nanti ya, ngomongnya kalau Mama udah gak marah lagi. Nah, bagian yang kita sebenarnya kita mau sampaikan, marahnya, luapan-luapan emosinya itu gitu. Bisa kita sampaikan di journaling, bisa kita sampaikan, ya kita ngomong di dalam pikiran kita sendiri, monodialog. Tapi kita nggak perlu sampaikan sampai ibaratnya anak tuh denger gitu. Karena itu Oke. menyakitkan kan sebenarnya. Ya. Dan ini biasanya kalau misalnya karena udah ditulis, lalu ada yang dicoret gitu ya, kita coret, itu biasanya jadi inget ya, bahwa ini dicoret gitu. Biasanya kalau aku tuh, kalau ada apa to-do list, kalau yang udah dicoret itu kayaknya ada kepuasan bahwa jadi inget bahwa ini no gitu ya. Mentalnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Sam. Ini dari @umi_ramadan38. Pertanyaannya, saat ini tuh masih banyak orang tua yang ragu untuk mengakui kesalahannya, terutama pada anak gitu kan, bahwa tadi iya, akak mama salah, ibu salah gitu, ibu minta maaf. Nah, bagaimana sih sebetulnya kita sebagai orang tua tidak malu atau gengsi untuk minta maaf pada anak? Gimana nih caranya supaya mikir, aduh nggak usah gengsi, nggak usah malu tuh gimana nih untuk memulainya? Susah ya. Gengsinya dibuang dulu gimana caranya ya? Jadi kalau kalau kita bicara tentang gengsi untuk minta maaf sama anak dan supaya kita berani untuk minta maaf, kita posisikan diri kita tuh bukan kita kehilangan muka gitu maksudnya, tapi justru ketika kita minta maaf, kita membangun, merajuk lagi koneksi kita sama anak. So, mindset kita adalah jangan kita minta maaf karena kita lemah. No, justru kita maaf, kita mau menunjukkan ke Malu anak, atau gengsinya karena itu ya mikirnya ya. iya, Oke. kita justru bilang bahwa ini tuh untuk memperbaiki koneksi, ini untuk membuat kita jadi dekat lagi sama anak, punya percaya lagi anak sama kita. Kita bisa ngerasa bahwa, oh ya gitu, kita bisa ngasih contoh, oh cara maaf tuh kayak gimana sih, dengan harapan nanti anak juga punya inisiatif untuk minta maaf duluan tanpa perlu kita harus kejar-kejar ketika anak memang salah. Oke, ini menarik banget. Menurutku tuh kata-katanya Samantha udah digarisbawahi banget bahwa kita merasa malu dan gengsi karena kita berpikir bahwa minta maaf ke anak atau mengakui kesalahan itu adalah suatu tanda kelemahan. Padahal ini justru suatu cara untuk menjadi satu hal yang lebih baik gitu. Oke, ini kayak benar-benar kayak berubah gitu ya, langsung kebalik gitu cara berpikirnya. Thank you banget Samantha untuk jawaban-jawabannya. Ini juga selamat dan terima kasih juga untuk semua yang sudah bertanya dan dijawab. Untuk yang belum berkesempatan, nggak usah sedih, jangan galau.
ibu dan ayah masih punya kesempatan untuk memenangkan beberapa hadiah dari kita. Hadiahnya saya ulangi lagi, hari ini tuh kita punya 1 unit Exciter Home Squad buat olahraga di rumah. 1 unit microwave, ini ibu-ibu mana yang bisa menolak nikmat microwave gitu ya. Dan 1 unit coffee maker. Simak baik-baik untuk tahu caranya. Tadi sekali lagi saya ulangi, ibu, ayah semua cukup menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaannya sebutkan 3 tips mengelola emosi agar ibu tidak cepat marah atau gampang marah pada anak ala atau menurut Samantha Elsener. Aku ulangi lagi ya. Pertanyaannya itu sebutkan 3 tips mengelola emosi mengelola emosi agar ibu tidak cepat marah pada anak menurut Samantha. Nah, untuk cara menjawabnya seperti apa? Bisa langsung klik aja di link kum.pr/arisan April. kum.pr atau pr kum.pr/arisan April. Nah, ini seru banget Samantha, aku seneng banget hari ini. Kelas cerdas tuh kayak apa ya, selalu jadi paket lengkap gitu. Udah bisa ngobrol-ngobrol, dapat insight baru, dapat cara pandangnya tuh gini loh gitu, dapat inspirasi, tanya jawab langsung. Ini kayak, dan apa ya, yang aku seneng tuh hari ini tuh kita kayak dapat insight-nya dari Samantha tuh yang benar-benar bisa langsung dicobain gitu. Aku nggak bilang, seperti tadi Samantha bilang kan, aku nggak bilang ini tuh langsung akan sukses, langsung akan menjadi jalan ninja sehingga kita langsung per detik ini tidak akan cepat marah lagi sama anak, tapi setidaknya kita bisa langsung memulai dan mencoba semua yang tadi kita obrolin di sini. Thank you banget. Apalagi hadiahnya seru-seru loh. Itu dia, udah ngobrol, udah belajar, dapat insight, bisa dapat hadiah pula gitu. Hadiahnya bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Nah ini tuh tapi gak terasa kita tuh udah berapa? Udah 45 menit kayaknya jangan-jangan udah lebih ya. Belum, masih bisa 10 menit loh. Tapi seneng banget bisa nemenin semuanya sambil menunggu waktu berbuka. Soalnya tuh habis ini juga kita punya acara giveaway lainnya. Jadi kayak masih ada acara-acara lagi. Tapi sebelum mengakhiri kelas cerdas hari ini, saya juga mau mengingatkan ibu, ayah semua bahwa program kelas cerdas Kumparan Mam ini tuh adalah program bulanannya Kumparan Mam. Jadi kelas cerdas akan hadir kembali di bulan Mei, tentunya dengan hadiah-hadiah menarik dari arisan Kumparan Mam. Jadi buat ibu, ayah semua, jangan lupa supaya nggak ketinggalan informasinya, kapan jadwal kelas cerdasnya, pantengin follow terus Instagram Kumparan Mam untuk tahu jadwalnya, waktunya, temanya apa, pokoknya semua pasti informasi ada di situ. Nanti juga untuk yang misalnya baru join, baru gabung, aduh tadi nggak ikut nih dengerin obrolan yang pertama, aduh tadi aku baru denger tipsnya pas di tengah-tengah, jangan khawatir, pasti apa-apa yang kita obrolin di kelas cerdas kali ini akan dibuat artikelnya, akan ada tulisannya di Kumparan Mam, tinggal klik aja Kumparan Mam, nanti cari deh, pasti akan ada tips-tipsnya semua yang dibahas di kelas cerdas kali ini akan dibahas di artikel juga. Nah, terima kasih Samantha untuk waktu sharingnya. Happy banget aku bisa ngobrol-ngobrol tentang masalah. Thank you Mbak Imes dan Kumparan Moms juga untuk semuanya yang sudah mengikuti live kita pada hari ini ya Mbak Imes ya. Thank you banget. Semoga obrolan kita sore ini tuh bisa jadi semangat kita buat apa ya, berasa makin pede, berasa kita tuh punya support system gitu. Samantha tuh support systemnya aku juga, Kumparan sistem semua ibu juga, bahwa kita pasti bisa membuat keputusan terbaik setiap hari. Itu pasti keputusan Samantha sama keputusan aku pasti beda, tapi pokoknya keputusan terbaik untuk anak, untuk keluarga, untuk diri sendiri gitu. Betul, paket lengkap ya Mbak Imes ya. Paket lengkap, jangan lupa diri sendirinya juga harus perlu ikutan. Benar banget. Sekali lagi terima kasih untuk ayah ibu semua yang sudah menyaksikan live Instagram kali ini. Nah ini karena tadi aku di-invite duluan sama Samantha, berarti kita pamitnya barengan nih Sam? Iya nih, aku undur diri. Thank you Mbak Ime, semuanya sehat-sehat semuanya dan selalu sukses. Semoga kita semakin sabar menghadapi anak-anak. Amin, 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 amin. Aku juga undur diri, saya Prameswari Sugiri atau Imes, Chief of Kumparan Mam, beserta semua tim krunya Kumparan Mam yang hari ini bertugas di studio Kumparan Mam. Undur diri juga, sampai ketemu di program kelas cerdas Kumparan Mam bulan berikutnya, yaitu di bulan Mei.
Dah semuanya, bye.